Di Wisma Wisma Wanajaya ya, punya ini insyaallah ngisi kajian ya di Wisma Yayasan ada Wanajaya Wisma Yayasan 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 Sarana Wanajaya. Wanajaya, Sarana Wanajaya. Ya. Ini pakai zoom kok, Sat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ketua Umum, insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak moderator pesepuh kita, Bapak Dr. Haji Sudarto KD MA dari Yayasan SWJ, Yayasan Sarana Wanajaya. Yang saya hormati juga Ibu Diah Anggraini Esos Perwita Wana Kencana. Sudah hadir, alhamdulillah. Alhamdulillah, hampir hadir saja. Ada Pak Purnama. Dan Pak Purnama. Pak Gun Purnama, Ya. Ketua Umum. Iya. Ketua Umum. Tadi sudah ketemu dengan Siapa? Haji. Bendahara tadi sudah ketemu juga. Bapak Insinyur Pri Supriyadi Oh ya. MM. Sekarang rapat tadi. Oh, lagi rapat. Alhamdulillah banyak Ketua kegiatan pensiunan itu. Masya Allah. Dan para bapak ibu jamaah yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada panutan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu dan juga para pemirsa atau peserta Zoom dimanapun berada, saya ingin kenalan dulu Pak Haji ya. Iya, monggo. Nama saya tadi itu ada tulisannya ya, Raswan. Kalau dari orang tua namanya Raswan aja, Raswan. Karena umumnya generasi Y itu masih satu kata ya. Saya generasi Y. Generasi X apalagi? Nah, tapi generasi X misalnya Pak Darto sama satu kata Pak Haji ya. Ya. Ada KD-nya tadi. KD Krisdayanti bukan? Ya. KD itu. Bukan. KD ya. Jadi satu kata ya kalau generasi Y. Kalau generasi X, Y, Z. Nah, Y, Z udah mulai banyak kata ya.
Anak-anak saya itu udah minimal 3 kata, ada yang 4 ya. Saya asli Brebes, ada dari Brebes, Bapak Ibu? Nggak ada ya? Brebes Jawa Tengah, merantau di Jakarta dari 2002 sejak kuliah S1 di UIN Jakarta, sama dengan Pak Haji ya. Saya dari S1 udah di UIN jurusan pendidikan bahasa Arab, kemudian S2 di UHAMKA jurusan penelitian evaluasi pendidikan. Makanya S2-nya ada 2 Pak Haji. Nah, yang S2 keduanya bahasa Arab lagi, balik lagi itu. Nah, biar linear kan. Kalau dosen begitu, katanya harus linear. Jadi ya udah S2 lagi. Untung gelarnya dulu masih MPDI. Jadi S2 bahasa Arab itu dulu gelarnya MPDI. Coba kalau sekarang MPD. Jadi gimana tuh? MPD kan nggak enak ya. Nah, masa 2 kali MPDI. Masih untung jadi lulusnya zaman tahun 2013. Kalau sekarang MPD. Kemudian S3 di UIN lagi sama dengan Pak Haji nih di prodi pengkajian Islam, konsentrasinya pendidikan bahasa Arab. Jadi berusaha untuk konsisten di dalam prodi pendidikan bahasa Arab. Para bapak, para ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selangkah lagi masuk surga dengan menyantuni anak yatim. Jadi artinya kalau kita menyantuni anak yatim itu tanda-tanda surga itu udah dekat. Ya. Setiap muslim itu pasti ingin masuk surga. Bapak Ibu pasti ingin masuk surga ya. Saat ini hadir di sini kan karena ingin masuk surga. Kalau menuruti keinginan mah enakan di rumah ya. Santai ya kan. Hujan lagi macet. Macetnya ampun. Saya baru kali ini, jadi jarang ke daerah sini saya. Karena saya aktivitas di Sawangan, jadi nggak macet. Rumah di Gunung Sindur, aktivitas di Sawangan, PPG. Ya sampingnya itu Bapak Ibu Sawangan Park, kantornya di situ ya. Jadi pas tadi ke sini, masya Allah, berangkat jam 7.30. Sampai 9.30, wah 2 jam ya. Jadi setiap muslim pasti ingin masuk surga. Bahkan orang yang tidak baik pun ingin masuk surga. Orang misalnya koruptor, kalau Bapak Ibu tanya, kalau kita tanya itu ingin masuk surga, itu pasti itu. Koruptor, apalagi yang gede-gede, pengedar, pembunuh, pencuri, orang-orang jahat itu pasti ingin masuk surga. Apalagi kita itu ya. Bahkan yang tidak muslim pun pasti ingin masuk surga. Ya kan? Saudara-saudara kita yang tidak muslim, yang tidak mendapatkan hidayah Islam, itu ingin masuk surga, itu pasti itu ya. Jadi mereka kenapa misalnya mengamalkan ajaran agama mereka ya karena ingin masuk surga. Dan kebetulan di Indonesia itu istilah-istilah keagamaan itu mirip ya. Misalnya surga di agama lain juga mirip ya, bahasanya istilahnya surga ya. Ada neraka, ada surga, ada jamaah,
Bedanya di sana pakai T, kita pakai H, jemaat gitu ya. Mirip-mirip. Kadang-kadang beribadah, terus apa lagi? Sedekah. Nggak tahu di agama lain istilahnya apa, sedekah atau apa? Atau berbagi aja. Gitu ya. Itu ya. Jadi memang semua ingin masuk surga. Gitu ya. Bapak Ibu, mungkin kita dulu tidak rajin ke pengajian, ya, pasti masuk surga itu tetap pengen ya. Tetap pengen. Termasuk tadi orang-orang yang tersesat dalam tanda kutip, melaksanakan keburukan-keburukan, korupsi, ya, itu ingin surga semua ya. Tapi tidak semua orang menempuh jalan ke surga. Ya. Tidak semua orang itu dalam perilakunya itu sesuai dengan jalan ke surga. Misalnya surga itu ada di Monas. Ada orang yang jalannya ngikutin map, ada yang enggak gitu ya. Mau ke Monas dia malah muter-muter ke Amerika dulu misalnya. Atau dia karena punya keyakinan bumi itu bulat, berarti Monas kemana, ke sana ya? Dia ke sana dulu muter. Siapa tahu nyampe ya. Karena dunia kan bulat, nanti akan ketemu lagi kan. Nah, Pak Haji pernah nggak tuh muterin dunia tuh? Ke barat, nanti ketemu lagi, balik lagi, nyampe sini lagi? Belum ya. Ya itu untuk membuktikan bener nggak bumi bulat. Selama ini kan percaya aja ya, teori-teori itu, bumi itu bulat, bumi itu lonjong dan sebagainya. Jadi tidak semua menempuh jalan itu. Padahal sebetulnya tahu. Gitu ya. Kita juga kadang-kadang begitu. Misalnya harta kita harusnya ada zakat, tapi kadang-kadang ada yang berat. Itu. Misalnya harusnya kita sunnah puasa Senin Kamis, tapi sedikit yang puasa ya. Nah, ibadah-ibadah yang jarang itu kan puasa ya. Kalau ibadah yang paling lemah sebetulnya Pak Haji zakat menurut penelitian. Tahun 2022 laporan tahun ini ya, laporan Bajnas itu zakat nasional terkumpul 17 triliun. Nasional itu Indonesia ya. Potensinya 327. Jadi berapa persen zakatnya? Harusnya 327 potensi, tapi terkumpulnya 17. Itu mungkin dari Wanajaya semua ya. Wanajaya Pak Haji ya. Mungkin sekian persennya Wanajaya ya. Karena saya optimis yang ke pengajian itu ya pastilah ya. Jadi ternyata ibadah rukun Islam itu yang paling rendah itu zakat. Yang paling banyak apa? Kira-kira apa yang paling banyak dilakukan? Puasa Ramadan. Menurut penelitian 80% umat Islam puasa. Meskipun puasanya ya nggak tahu lah macam-macam ya. Hanya lapar dan dahaga atau apa nggak tahu. Pokoknya secara statistik 80% umat Islam di dunia puasa. Paling rendah tadi zakat. Kalau sholat ini belum ada penelitiannya. Ini Pak Haji mungkin udah meneliti nih berapa persen yang sholat. Kan Muslim itu sedunia ada 2 miliar sedunia. Yang puasa 1,8 M. Yang sholat berapa itu belum ada penelitian. Paling ada juga penelitian bahwa sekian persen umat Islam itu tidak ke masjid, tapi kan belum tentu tidak sholat. Ya, ada juga yang sholatnya di masjid atau di rumahnya ada masjid. Karena ada hadisnya kan, al-ardu kulluha masjid illal hamam wal maqbarah. Bumi itu semuanya masjid kecuali toilet dan kuburan katanya gitu ya. Nah, kalau haji lumayan, haji antri, lumayan antri Pak Haji ya. Walaupun mahal antri terus ya. Alhamdulillah.
banyak bank-bank yang menawarkan apa itu istilahnya, dana talangan dan sebagainya ya. Ya, jadi tidak semua menempuh jalan ke surga, walaupun tahu sholat itu wajib, tidak sholat. Banyak kan? Ya. Tahu zakat itu wajib, tidak zakat. Tahu puasa itu wajib, tidak puasa. Tahu haji itu wajib, nggak mau haji. Katanya berdesak-desakan. Bahkan ada teman yang agak liberal mikirnya Pak Haji, haji itu belum wajib katanya. Kenapa? Karena kondisi di Arabnya masih belum teratur katanya. Karena man istata'a ilaihi sabila. Jadi haji itu wajib kalau mampu. Mampu itu dari berbagai hal gitu ya. Meskipun ada syair klise, mungkin hafal ya. Gimana syairnya? Bila surga dan neraka tak pernah ada. Ya, itu lagu siapa itu? Bisa ya? Masihkah ku Ahmad Dhani Fit apa ya? Menyebut namanya, ya kan? Maksudnya apa? Jadi memang level tertinggi bukan hanya surga, sebetulnya surga-surga juga. Jadi tasawuf level tinggi Bapak Ibu udah tidak pengen surga lagi. Sebetulnya itu surga juga namanya kan. Cuma bahasa kerennya tidak butuh surga lagi. Kenapa? Karena yang penting ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagi tasawuf level tinggi tuh. Ya. Tapi kalau kita mah surga aja ya, biar gampang mikirnya ya. Kalau ulama di level tinggi gitu. Dan banyak ya, ulama-ulama itu luar biasa. Misalnya ini. Misalnya Abu Nawas. Doanya ada kan? Ilahilas. Hafal ya Bapak Ibu ya? Ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwalan naril jahimi. Hafal enggak? Alhamdulillah hampir hafal. Fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Itu Abu Nuwas bilangnya apa coba? Tuhanku, aku bukanlah ahli surga, tapi aku takut masuk neraka. Aku ini bukan orang baik ya Tuhanku, tapi kalau aku masuk neraka juga aku tidak kuat, maka berilah ampunan kepadaku. Ya sebetulnya itu pengen surga juga gitu. Cuma kan kalau orang udah level tinggi, kalau meminta itu bahasanya beda. Ya. Kalau anak kecil minta uang gimana ke orang tuanya? Pak, minta duit. Kalau dirjen ke menteri mintanya gimana? Minta duit ya Pak? Minta duit begitu ya? Pakai proposal, pakai macam-macam, ya kan? Biar cair tuh ya. Kalau enggak cair. Jadi kepada Tuhan pun begitu. Kalau udah level tinggi dimintanya itu macam-macam. Kalau kayak enggak minta padahal minta. Itu apalagi bahasa-bahasa Quran itu indah-indah sekali ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ada lagunya juga itu. Si Udin, ya kan? Datang kepadaku. Hafal enggak? Apa lagunya terus? Jawabnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ya. Jadi surga kalau udah level tinggi ya mintanya ya udah beda lagi sebetulnya. Jadi ya Allah tidak usah surga. Kalau kata para tasawuf ahli sufi itu neraka pun nggak apa-apa. Yang penting nerakanya rasanya surga. Namanya neraka padahal surga. Terus surga juga. Gitu ya. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Tadi ada orang tidak menempuh jalan ke surga padahal tahu. Tapi ada juga orang yang tahu jalan ke surga. Ada lagi orang yang tidak tahu jalan surga. Gitu. Pasti banyak ya Bapak Ibu ya. Kirain yang penting berbuat baik masuk surga gitu ya. Kalau logika akal kita kan yang penting kalau berbuat baik yang nanti masuk surga. Yang penting tidak korupsi nanti masuk surga. Yang penting bermanfaat nanti masuk surga. Nah ini biasanya kalau dalam politik nih dibahas nih Pak Haji. Wah ini yang penting kan berbuat baik ke orang nggak bisa. Surga itu nggak cukup hanya itu. Ya. Itu betul, tetapi ada password awalnya. Ya, ada password awal. Ya. Bagaimana caranya agar umat Islam tahu jalan menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala? Maka perlu adanya kajian. Nah, seperti ini Pak Haji. Ini sebulan sekali udah 183. Kebetulan nih lahir saya tahun 83 pas banget ya. Ya Pak Haji ya. Nah, tidak ada yang kebetulan ya. Ini Pak Ustadznya lahir 83, pengajiannya ke 183. Pasti. Cocokologi ya. Coba saya nggak pernah mimpi mau kesini Pak Haji. Ya. Allah. Sebulan lalu saya nggak pernah mimpi. Mungkin beberapa minggu yang lalu Pak Haji ya, beberapa hari yang lalu tuh. Alhamdulillah bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu semua. Tapi kalau saya yakin ya para penghuni surga itu ya yang begini. Itu saya itu yakin ya. Kita bayangkan Bapak Ibu ya. Misalnya umat Islam itu ada berapa, yang sholat berapa, yang pengajian berapa. Nah, mau yang mana lagi yang masuk surga? Nanti kosong surganya. Kalau bukan yang begini, yang mana lagi? Itu ya. Kalau yang rajin ngaji, masa tidak masuk surga? Itu bentuk optimisme kita aja ya. Optimisme insya Allah ya. Kenapa harus ada kajian Bapak Ibu semua? Karena kunci daripada surga itu diantaranya adalah dia tahu tentang agamanya. Makanya ada hadis ya, kalau bahasa hadis, mayyuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki bahwa dia akan bernasib baik, baik dunia maupun akhirat, maka dia akan paham agama. Gitu. Cek orang Sunda mah gitu. Artinya kalau seseorang tidak rajin ke pengajian ini masih tanda tanya. Karena orang yang Allah akan takdirkan baik itu dia pasti akan paham agama. Dia pasti akan senang belajar agama. Maka ada hadisnya kan, kun aliman au muta'an liman au mustami'an au muhibban wala takunil khamisah fatahlak. Jadilah kamu alim. Ini pilihan tertinggi itu. Jadilah kamu seorang yang berilmu. Ya. Kalau tidak berilmu au muta'alliman. Mungkin Bapak Ibu ilmunya di bidang kehutanan ya. Ya, gitu ya. Bidang kehutanan ya ahlinya. Kalau saya ya di bidang kehutanan yang enggak ngerti apa-apa. Awam gitu ya. Kalau tidak berilmu, belajar. Jadilah orang pembelajar. Orang pembelajar itu yang bawa kertas, yang bawa rekaman, itu pembelajar namanya.
Au mustami'an, atau menjadi pendengar ilmu. Pendengar ilmu, jadi mendengar aja sambil tiduran. Saya termasuk senang dengar kajian-kajian sampai tidur. Kalau mau tidur saya dengerin tuh YouTube kajian apa itu. Itu. Jadi ketika mimpi jadi terngiang-ngiang ya itu yang ada di YouTube itu. Gitu. Au mustami'an. Kalau tidak sempat mustami'an, tidak sempat ini ada rapat, au muhibban, minimal menjadi pencinta. Itu pencinta ilmu. Pencinta ilmu, pencinta orang yang belajar, pencinta orang yang mengembangkan ilmu. Jadi kira-kira begitu, bagi-bagi tugas lah itu ya. Saya tidak sempat, ya udah bagi-bagi tugas. Kayak anak yatim Pak Haji. Jadi kalau nggak sempat ngurus anak yatim, ya bagi-bagi tugas sama lembaga, misalnya gitu ya. Kita transfer silahkan, diatur gitu, bagi-bagi tugas. Karena nggak sempat, meskipun dicek dulu lembaganya kan. Kemarin saya ngisi kajian, Pak Ustaz, itu banyak lembaga yatim piatu, gimana Pak Ustaz? Jawaban saya, banyak yang bagus, tapi ada yang tidak bagus. Itu tetap dicek dulu, cek dicek, dipantau gitu ya, Pak Haji ya, pantau terus. Ya. Kemudian ada dalilnya yang lain, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman. Iman dulu kalau dalam Islam ya. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu. Mau ilmu apa aja? Ilmu kehutanan, ilmu keislaman. Kalau keislaman wajib semua bisa ya. Yang wajib-wajib itu wajib. Kalau yang tinggi-tinggi nggak usah aja ya. Jadi yang wajib itu yang dasar-dasar atau yang pokok-pokok. Kalau pokok-pokok wajib tuh. Ilmu sholat wajib, ilmu zakat wajib, ilmu puasa wajib, ya ilmu haji wajib. Kalau ilmu fatwa nggak usah, gitu ya. Itu kasih aja MUI gitu ya, bidangnya gitu ya. Tapi kalau sholat dan lain-lain itu yang wajib tuh. Lalu ada pertanyaan, wah itu kan Pak Ustadz katanya ada hadis kalau baca Quran tetapi terbata-bata pahalanya 2. Jadi mendingan gak berilmu dong, kira-kira begitu ya. Ada hadisnya gitu ya, ini ada hadisnya. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ata wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajrani muttafaq alaih. Enggak usah berilmu dong Pak Ustadz, mendingan gak berilmu. Kalau baca Quran terbata-bata 2 pahalanya. Ya saya bisa jawab, iya 2 pahalanya. Jadi kalau masih belajar 2. Pahala repotnya baca Quran, pahala membaca Cuma kalau masih belajar, baca Quran 1 jam berapa lembar tuh? Misalnya 1 halaman. Tapi kalau udah lancar bisa 10 halaman. Kalau tadi 1 halaman kali 2 berarti pahalanya 2 halaman. Tetap aja orang berilmu lebih diutamakan. Makanya ada kisah itu kan, di satu masjid ada orang lagi sholat, ada orang lagi tidur. Lalu setan mampir, Assalamualaikum. Kalau tamu dia nggak kedengeran cuma kan. Tiba-tiba setannya lari, ketakutan. Kira-kira setan takut kemana? Takut ngorok apa takut sholat? Ternyata setan lebih takut orang yang sholat, orang yang tidur ya Pak Haji ya. Orang yang tidur tetapi tidak takut sama yang sholat. Kenapa Pak Haji? Karena sholatnya kebetulan tidak pakai ilmu.
Makanya tadi jalan ke surga itu pakai ilmu. Sama, semuanya sebetulnya kalau mau kebaikan ya ilmu. Ya, sama aja kita kan misalnya pengen menjadi orang yang ekonominya cukup, kan pakai ilmu. Ya. Dan tidak insan Bapak Ibu ya. Tidak insan. Pengen punya rumah di Jakarta apalagi, wah itu nggak bisa kalau nggak pakai ilmu ya. Ke akhirat juga sama, cuma ilmunya beda, gitu ya. Ilmunya beda. Ilmu agama, kalau yang tadi ilmu dunia. Bisa jadi ilmu dunia mah kalah sama yang bukan muslim. Bisa jadi. Buktinya saat ini orang terkaya di dunia bukan muslim ya. Walaupun kalau orang terkaya di dunia dari zaman dulu itu orang Islam juga. Siapa? Kalau dari zaman dulu, kalau sekarang bukan muslim. Kalau dari zaman dulu yang paling kaya siapa? Nabi Sulaiman. Pernah dengar? Nabi Sulaiman alaihi salam. Kan doanya wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Wa qala inni apa doanya gimana? Ada doa Nabi Sulaiman ya. Doa Nabi Sulaiman. Saya suka baca habis sholat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa qala rabbi habli wa qala rabbi wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di rabbana innaka antal wahhab. Itu doanya tuh. Rabbana innaka antal wahhab. Ya. Nanti dicek lagi di apa Quran ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa qala rabbi wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di rabbana innaka antal wahhab. Wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di rabbana innaka antal wahhab. Hadirin jemaah yang berbahagia, ini halaman selanjutnya. Ini surga. Apa itu surga? Surga itu dari sisi bahasa artinya kebun. Jannah itu artinya kebun. Makanya orang-orang kaya bikin rumahnya itu ada kebunnya. Bapak Ibu juga pasti ada kebunnya, ada tamannya tuh. Nah, karena surga itu kebun. Dan menurut para ahli, katanya kita itu kerjanya cuma nyontek. Misalnya bikin pesawat itu nyontek apa? Capung. Tapi belum ada yang mampu bikin capung ya. Kalau pesawat ada, cuma bikin capung nggak ada yang mampu. Ada juga mengembangbiakan ada, cuma kalau bikin nggak bisa. Bikin nyamuk, ada yang udah bisa belum? Belum ada. Belum ada yang bisa bikin nyamuk. Kalau bikin pesawat bisa, tapi nyamuk nggak bisa. Bikin nyamuk, bikin manusia, bikin robot bisa, bikin manusia nggak bisa. 20 menit lagi, Masya Allah. Ini belum apa-apa nih, berarti kita lanjut ya. Baik, jadi surga itu adalah menurut para ahli, surga itu adalah andal jannata darul jaza al hasan alal iman as-sahih wal a'mal as-salih. Surga itu adalah tempat balasan kebaikan terhadap iman yang benar dan amal-amal soleh. Jadi Bapak Ibu kalau imannya nggak benar jangan harap masuk surga, kira-kira begitu. Kalau tidak muslim masuk surga enggak? Ya enggak lah, kan menurut keyakinan kita kan. Ya enggak, mau amalnya banyak ya enggak. Karena syarat yang pertama adalah al-iman as-sahih, imannya benar. Kalau imannya enggak benar, termasuk iman enggak benar itu kan satu kafir, kedua musyrik. Kafir itu adalah menolak adanya Allah Subhanahu. Kalau musyrik menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Cuma ada musyrik modern, Bapak Ibu. Musyrik modern kayak apa? Menduakan Allah dengan jabatan. Nah, itu namanya musyrik modern. Menduakan Allah dengan harta. Itu namanya musyrik jabatan. Jadi pertama, iman yang benar, yang kedua amal-amal as-shalihah. Amal-amal yang baik. Ada juga yang menerjemahkan apa yang dimaksud dengan amal-amal yang baik. Amal-amal yang baik itu adalah amal-amal profesional. Jadi kalau ibu ahlinya bidang perhutanan, ya pekerjaan ibulah yang akan menghantarkan ibu ke surga. Ilmunya dipakai untuk mengembangkan dunia perhutanan, sehingga perhutanan itu bermanfaat untuk semua. Betul nggak? Iya. Jangan ilmu kehutanan dipakai untuk tidak bermanfaat. Misalnya ada orang pandai bikin senjata, tetapi dia bikin senjata untuk diberikan kepada musuh. Nah, itu tidak bermanfaat. Jadi amal soleh itu adalah amal-amal yang bermanfaat sesuai dengan profesionalismenya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, aduh saya kan bukan ustadz, aku kan dokter perhutani, sarjana perhutani. Ya udah, itulah ladang surga Bapak Ibu. Itu surganya di situ. Tapi syaratnya tadi ada apa? Imannya harus benar. Gitu. Kalau imannya nggak benar ya nggak bisa. Gitu. Hadirin jamaah yang berbahagia, la bustana kabasatin ad-dunya. Jadi surga itu sebetulnya taman, sesuatu yang indah, tapi tidak pernah bisa kita bayangkan seperti apa. Kalau di dalam Quran, surga itu kan gambarnya seperti apa? Nah, surga itu tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Kalau ini nggak bisa jalan, dari situ aja ya. Jadi surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kekal di dalamnya wa azwajum mutahharah, dan ada pasangan-pasangan yang disucikan, ada bidadari, wa ridwanu minallah, dan ada keridhaan dari Allah, wallahu basirun bil ibad. Itu gambaran surga. Nah, ini cuma gambaran surga menurut orang Arab. Gitu ya Bapak Ibu ya. Orang Arab zaman dulu kering, tandus. Jangan bayangkan Arab kayak di Mekah sekarang ya. Kering, tandus, gersang. Jadi menurut mereka surga itu ya taman hijau, di bawahnya ada air, ya kan? Lalu ada bidadari-bidadari, apalagi? Pokoknya apa aja yang diinginkan ada. Nah itu surga. Nah, cara memahaminya tidak seperti itu. Kalau orang Indonesia gambaran surga apa? Gambaran surga gimana Pak Haji? Pokoknya sesuatu yang di luar angan-angan itu surga. Makanya orang Arab kalau ke puncak disebutnya surga. Karena di puncak itu hijau, ada air, bidadari. Kalau orang puncak ya nggak begitu, surga itu nggak begitu. Nah, itu mah tiap hari gue juga tahu katanya gitu, kata orang puncak gitu ya. Bukan, jadi surga itu sesuatu kenikmatan yang luar biasa yang tidak ada taranya, tidak ada hentinya. Khalidina itu artinya tidak pernah ada ujung kenikmatannya. Kalau di dunia kan ada ujungnya. Misalnya kita makan. Saya pernah lihat wawancaranya Tio Nugros. Ya resep awet mudanya katanya jangan minum, jangan makan pakai garam dan mecin. Kata dia, nah, nikmatnya di sini. Nikmat itu sampai sini. Iya. Jadi dia memanjakan yang di sini, ini enggak. Jadi enggak pakai garam, enggak pakai mecin gitu. Jadi maksud saya kalau kita minum, kita makan, nikmat itu sampai di sini, udah. Ke sini enggak kan? Ya. Sebentar. Bapak Ibu beli mobil baru. Misalnya beli mobil apa?
mobil yang baru yang SMK. Beli mobil SMK. Enaknya berapa bulan tuh? Sebulan itu kalau kotor dikit dilap tuh. Kalau udah 3 tahun, 3 minggu belum dicuci. Jadi kenikmatannya tidak lama. Misalnya apa sih kenikmatan tertinggi di dunia ini? Jabatan ya. Pengen jadi presiden. Itu pas naiknya itu enak. Tapi seminggu kemudian baru tuh banyak ini. Ya. Jadi direktur, jadi apapun, kenikmatan di dunia itu sementara. Sementara di akhirat itu khalidina fiha, kekal di dalamnya, tidak ada ujung dari kenikmatan itu. Hadirin jamaah yang berbahagia, kemudian yatim. Apa itu yatim? Mungkin ini ada pembahasan yang cukup menarik Pak Haji. Ini kalau dibahas yatim itu tadi kata Pak Haji orang yang tidak punya bapak. Jadi asal kata yatim di Arab itu manusia yang tidak punya bapak. Jadi nggak ada piatu. Coba aja di Quran. Fa ammal piatu fal, nggak ada kan? Adanya fa ammal yatima fala, nggak ada piatu ya. Jadi kalau di Arab yatim itu adalah orang yang belum balik, yang tidak punya bapak. Kalau yatimnya hewan, kata orang Arab, hewan yang tidak punya ibu. Kebalikannya tuh. Itu yatim. Pernah dengar kan? Di Arab nih, kata yatim itu adalah hewan yang tidak punya ibu. Kalau manusia tidak punya. Sementara di kita ada yatim piatu. Gimana tuh? Jadi yang kita santuni yatim aja apa piatu juga? Yatim piatu ya. Nah, ini para ulama memang berpendapat ya di Arab itu memang kalau orang tua laki-laki yang tiada maka anak tidak terurus. Tapi di Indonesia bisa kebalikan. Nah, ini saya mendukung ibu-ibu ya. Kalau orang laki-lakinya tiada biasanya keurus. Biasanya, tidak semua ya. Tapi kalau ibunya tiada duluan, biasanya anaknya enggak. Kenapa enggak keurus? Bapaknya enggak ngapain lagi? Bapaknya nikah lagi kan? Ya. Jadi kalau begitu, iya bisa. Berarti tergantung kasusnya dong. Jadi yatim itu apakah yang ibunya tiada atau bapaknya tiada? Kalau untuk gampangnya ya udah ibu bapaknya aja. Mau bapaknya aja atau ibunya aja, itulah anak yatim. Cuma ada batas usia. Disebut anak yatim itu sebelum balik. Kalau udah kuliah, kalau menurut fikihnya enggak yatim lagi. Orang yatim itu sampai usia 15, paling laki-laki itu 15. Kalau perempuan 12, 13. Ya, cuma di Indonesia kalau dihitung pakai fikih itu udah bisa apa usia 13. Usia 15 maka ya standar Indonesia 22 Pak Ji ya. Kalau pensiun atau apa bukan pensiun. Misalnya anak masih dapat tunjangan sampai usia berapa? 18. Kalau belum nikah? Ya. 22 ya? 22. Kalau masih kuliah masih bisa ya. Nah, ya mungkin terjemah yatim itu kalau di kita begitu. Jadi anak yang tidak ada ibu, tidak ada bapak itu layak kita santuni. Ada juga pendapat lain. Bagaimana yang orang tuanya cerai, yang tidak diurus? Ya bisa juga tuh. Jadi yatim itu tidak harus meninggal. Jadi yang cerai tidak diurus ya yatim juga. Ada lagi yang lebih tinggi lagi. Yatim itu bisa jadi orang tuanya ada, bisa jadi orang tuanya ngasih makan, tetapi orang tuanya kurang memberikan perhatian. Katanya itu yatim juga. Artinya apa? Memang yatim itu bukan hanya soal ekonomi. Kalau menurut saya ya. Kalau judulnya kan menyantuni. Menyantuni itu bukan hanya masalah ekonomi.
Karena bisa jadi yang yatim itu orang tuanya orang berada. Maka yang kita santuni apanya? Psikologinya. Itu psikologinya, pendidikannya, masa depannya, kasih sayangnya. Jadi bukan hanya soal ekonomi. Maka di daerah saya itu ada problem. Di satu keluarga ada anak yatim ikut saudaranya. Yang yatim ini dikasih terus sama masyarakat sekitar. Sementara saudaranya yang lain yang dia tumpangi tidak berada juga. Nah, ini salah memahami ya. Salah memahami. Jadi justru makanya zakat itu kan tidak ada kata yatim di situ. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin ya. Jadi yatim itu artinya bukan hanya soal materi tetapi jauh daripada itu. Kalau yang udah punya materi jangan dikasih materi. Karena ada juga kasus anak yatim mungkin bapaknya nggak berada. Ketika dikasih malah merasa hina. Udah kasih ke yang lain aja, bahasanya begitu. Jadi bukan hanya soal materi. Hadirin jamaah yang berbahagia ya. Jadi surga itu tadi bagi orang yang menyantuni anak yatim sangat dekat ya. Di situ kan ada hadisnya. Misalnya ana wa kafilul yatim fil jannah. Ada hadisnya ya. Orang yang menyantuni anak yatim itu berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Nabi menjelaskan yatim itu begini. Nabi yatim, Nabi dan orang yang memuliakan yatim. Jadi dekat. Nanti di surganya tetanggaan. VIP surganya ya. VIP. Insyaallah. Pagi masih berapa menit? Masih kira-kira 7. Alhamdulillah. VIP. Jadi kalau mau surganya pinggiran ya dia nggak begitu suka anak yatim. Tapi kalau mau VIP nanti anak yatim diperhatikan ya. Hadirin jamaah yang berbahagia. Jadi surga itu sangat dekat dengan anak yatim. Tapi tadi jangan hanya masalah materi. Ya. Makanya jangan menganggap enteng para orang-orang yang jujur yang memiliki lembaga yatim. Mungkin mereka tidak mengeluarkan uang, tetapi curahan waktu, kasih sayang dan sebagainya. Makanya ayatnya kan ada. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang mendustakan agama, satu orang yang menghardik. Enggak bilang orang yang tidak memberi makan kan? Ya. Menghardik artinya tidak menyayangi anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kalau anak yatim itu miskin, kasih makan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Hadirin jamaah yang berbahagia, sebetulnya saya ingin bahas di sini pahala memberi perhatian terhadap anak yatim itu luar biasa ya. Karena banyak potensi-potensi anak yatim. Nabi itu manusia tersukses kan di dunia yatim. Gitu. Jadi ketika anak yatim itu diasuh dengan maksimal itu seperti Nabi Muhammad SAW, dia akan menjadi manusia sukses. Tapi menurut pengalaman ini Bapak Ibu ya, ada teman yang punya lembaga itu yatim. Kata beliau anak yatim itu dalam tanda kutip nakal. Nakal itu dalam tanda kutip ya. Rese. Harus sabar. Mungkin overacting apa namanya itu? Caper ya. Karena ada lembaga yatim piatu, terus ada teman saya,
Pak Ustadz katanya, menghadapi anak yatim itu luar biasa. Mengapa luar biasa? Ya itu karena pahalanya besar tadi. Kalau dia sabar mendidik anak yatim sehingga anak yatim itu menjadi orang yang sukses, maka pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi di sisi Nabi, tetangga anak. Ana wa kafilul yatim fil jannah. Jadi nanti samping-sampingan tuh. Ibaratnya di samping istananya Nabi Muhammad atau komplek nanti. Pertanyaannya lagi, apakah kalau kita menyantuni anak yatim, sayang kepada anak yatim, pasti masuk surga? Enggak pasti, ya, enggak pasti. Karena harus apa tadi kan? Menjalankan rukun yang wajibnya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, yatim. Tapi kalau menurut saya, kalau seorang yang betul-betul menyantuni yatim, tapi betul-betul ya, bukan karena ingin popularitas, nyantuni anak yatim, video share ya kan, bukan yang begitu. Kalau betul-betul menyantuni anak yatim, pasti dia sholat, pasti dia zakat, pasti dia puasa, pasti dia haji, pasti dia meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gitu, kalau mau tahu Islamnya bagus enggak ya sebetulnya itu, dia kepada anak yatim seperti apa, kira-kira seperti itu. Apakah jaminan? Insya Allah ya. Kalau yang nyantuninya benar tadi ya. Karena ada juga yang nyantuni anak yatim kalau mau ini doang, mau apa, pemilihan apa gitu ya, dipoto, di share ya kan, ada juga. Nah ini ya, jadi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tadi juga sebetulnya saya ingin membahas Bapak Ibu semua, sebetulnya surga itu ada dua, ada surga dunia, surga akhirat. Belum lagi surganya Nabi Adam yang dulu. Waktu kita kecil kan kita sering menyalahkan Nabi Adam. Gara-gara Nabi Adam sih kita akhirnya di dunia repot. Coba kalau nggak Nabi Adam bikin kesalahan, kita masih di surga, katanya gitu ya. Nah, ternyata surganya Nabi Adam itu beda dengan surga nanti. Kalau surga nanti itu menurut para ulama belum ada. Nanti surga itu akan didapat setelah kematian. Itu. Jadi semua manusia itu akan mati. Malaikat mati nggak Bapak Ibu? Mati semua. Yang paling terakhir mati siapa? Malaikat Israil. Dia nyebut nyawa sendiri. Nyawanya sendiri. Menurut itu dalam kitab Durratun Nasihin ada itu kisahnya. Jadi semua itu akan mati. Jadi tidak akan masuk surga sebelum ada kematian. Kullu nafsin dha'iqatul, sampai malaikat semua mati. Yang tidak pernah mati hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada Pak Haji waktunya? Alhamdulillah. Jadi itu Bapak Ibu ya, insya Allah kalau kita tadi anak yatim, kita senang dengan mereka. Kalau punya uang santuni, kalau ada waktu sayangi ya kan. Insya Allah itu adalah tanda bahwa memang selangkah lagi kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo barangkali ada yang ingin didiskusikan. Baik, terima kasih Ustaz. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami muliakan, kita barusan mendengar apa yang diselamatkan oleh Ustaz kita. Jadi yang perlu diketahui, jangan beranggapan kalau sudah menyantuni anak yatim atau yatim piatu itu kita akan masuk surga.